Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Bella Grasefa Amanda Putri. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, setelah kemarin kita belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi, yang mana akuntansi merupakan proses pengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Sehingga akuntansi merupakan salah satu dasar dalam mengelola transaksi di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setelah kita belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi, maka hari ini kita akan belajar tentang proses pencatatan dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran persamaan dasar akuntansi pada hari ini adalah agar kita dapat memahami secara keseluruhan dan memahami secara mendalam konsep bagaimana cara menyusun akun dan juga transaksi sebelum masuk ke dalam penjurnalan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah hal yang paling penting untuk dimengerti pada saat kita awal-awal atau baru memulai belajar akuntansi. Kenapa sih kok penting banget? Ya, karena persamaan dasar akuntansi ini adalah konsep dasarnya yang akan terus dipakai pada saat kita belajar akuntansi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah hal yang paling penting untuk dimengerti pada saat kita awal-awal atau baru memulai belajar akuntansi. Kenapa sih? Karena persamaan dasar akuntansi ini adalah konsep dasarnya yang akan terus dipakai pada saat kita belajar akuntansi maupun pada bekerja di bidang akuntansi. Nah, kalau kita sudah mengerti persamaan dasar akuntansi, nanti kita akan lebih mudah untuk yang lainnya. Misalnya, mengenai debit kredit, jurnal, buku besar, dan juga laporan keuangan. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harta dengan sumbernya, yaitu hutang dan juga modal. Nah, apakah itu harta, hutang, dan juga modal? Misalnya ibu mempunyai handphone yang ibu beli dengan cara meminjam uang ke teman ibu. Berarti harta ibu adalah handphone dan sumber dananya adalah hutang karena menggunakan uang orang lain. Nah, terus bagaimana kalau ibu membeli handphone itu dengan cara kredit ke toko handphone tersebut? Itu sama saja ya. Jadi, harta ibu tetap handphone tersebut dan sumbernya adalah hutang ke toko tersebut. Nah, terus kalau ibu membeli handphone tersebut dengan uang sendiri, berarti hartanya adalah handphone dan sumbernya adalah modal. Jadi, pengertian harta adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Dari mana harta itu berasal?
Jika harta tersebut berasal dari pinjaman pihak lain, maka akan timbul kewajiban untuk membayar yang disebut dengan hutang. Tapi kalau harta itu diperoleh dengan dana milik sendiri, milik perusahaan itu berarti sumber dananya adalah modal. Nah, jumlah harta harus sama dengan sumbernya, yaitu hutang dan juga modal. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang dan juga modal. Atau bisa disebut dengan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sisi harta biasanya disebut aktiva. Nah, sementara kelompok utang dan juga modal disebut dengan pasiva. Jadi, jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Contohnya, ibu ingin mendirikan online shop. Ibu mempunyai uang 20 juta yang ibu gunakan sebagai modal. Berarti pada saat awal harta, online shop ibu adalah uang kas sejumlah 20 juta. Dan di sisi lain ada modal sejumlah 20 juta. Jadi, sama kan ada harta 20 juta dan di sisi lainnya ada modal 20 juta. Selanjutnya, untuk menjalankan bisnis online shop tersebut, ibu membeli laptop seharga 4 juta. Laptop tersebut ibu beli secara kredit, maka harta online shop ibu bertambah 4 juta. Sementara di sisi lain muncullah hutang senilai 4 juta. Nah, kalau di total harta online shop ibu jadinya 24 juta. 20 juta uang tunai atau kas, 4 jutanya laptop. Nah, di sisi lain ada modal 20 juta dan utang 4 juta. Kalau di total itu sama ya, totalnya 24 juta. Nah, selanjutnya, agar lebih mengerti dan memahami, Ibu akan memberikan video tentang contoh transaksi dan akan masuk ke penjurnalan. Selamat menonton anak-anak. Langsung saja ke contoh soal. Masih dari transaksi perusahaan jasa fotokopi Rani. Pada tanggal 1 Januari, Rani menyetorkan uang tunai senilai Rp2.500.000 sebagai modal awal. Nah, jadi kita lihat kegiatannya menyetorkan uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi disebut dengan kas. Nilainya Rp2.500.000. Keterangannya itu modal, berarti modal kita bertambah Rp2.500.000. Keterangannya kita buat modal awal. Transaksi kedua, pada tanggal 5 Januari, Rani membeli perlengkapan senilai Rp500.000 secara tunai. Nah, kegiatannya membeli perlengkapan senilai Rp500.000. Jadi dalam harta, perlengkapannya bertambah Rp500.000 dan uang tunai atau kasnya berkurang senilai Rp500.000. Jadi kita jumlahkan, jumlah kas 2 juta, perlengkapan Rp500.000. Jadi jumlah harta senilai Rp2.500.000. Sementara jumlah modal Rp2.500.000. Kita perhatikan sisi harta dengan sisi modal sama jumlahnya, berarti ini benar. Lanjut ke transaksi nomor 3. Pada tanggal 6 Januari, Rani membeli peralatan senilai Rp1 juta secara kredit. Perhatikan kegiatannya, membeli peralatan. Peralatan ini masuk ke dalam harta, berarti peralatannya bertambah Rp1 juta. Kita beli secara kredit. Jadi kredit itu masuk ke dalam utang. Utang bertambah Rp1 juta. Keterangannya itu kita membeli peralatan. Kita jumlahkan lagi, kas tambah perlengkapan tambah peralatan, 2 juta tambah 500 tambah 1 juta, nilainya Rp3.500.000. Kita perhatikan lagi utang dan modal, 1 juta ditambah 2.500.000, jumlahnya Rp3.500.000. Masih sama, ini benar. Kita lanjut ke transaksi nomor 4.
Pada tanggal 7 Januari, Rani menerima pendapatan fotokopi senilai Rp1.500.000. Menerima pendapatan, berarti kas kita bertambah Rp1.500.000. Dan lanjut ke modal, modal kita juga bertambah Rp1.500.000. Keterangannya itu menerima pendapatan. Perhatikan lagi jumlahnya, jumlah kas, tambah jumlah perlengkapan, tambah jumlah peralatan, 3.500.000 tambah 500 4 juta, tambah 1 juta 5 juta. Sementara jumlah utang dan modal juga 1 juta ditambah 4 juta sama dengan 5 juta. Masih sama atau balance, berarti ini masih benar. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu nomor 5. Pada tanggal 6 Januari, Rani membayar listrik senilai Rp200.000. Oke. Berarti kalau membayar listrik, kas kita berkurang Rp200.000, modal kita juga berkurang senilai Rp200.000. Keterangannya itu membayar biaya listrik. Perhatikan lagi jumlahnya. Kas, perlengkapan, peralatan, 3.300.000 ditambah 500, 3.800.000 tambah 1 juta, 4.800.000 rupiah. Sementara utang ditambah modal juga 4.800.000 rupiah. Nah, gimana? Mudah bukan belajar persamaan dasar akuntansi? Setelah ini, silakan cari referensi lain yang mendukung pembelajaran pada hari ini. Boleh cari di internet atau belajar dari sumber-sumber buku yang Ibu berikan sebelumnya. Kemudian, untuk bahan studi kasus, agar kita mampu memperkaya pembelajaran hari ini, silakan bentuk kelompok 5-6 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian, cari perusahaan, catatlah transaksi yang terjadi sebanyak 10 transaksi. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu kirimkan di Google Classroom untuk memperjelas tugas kita pada hari ini. Dan jangan lupa akan selalu ada reward untuk 2 kelompok terbaik di setiap tugasnya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah persamaan dasar akuntansi adalah sebuah model pencatatan dalam akuntansi yang paling dasar dan harus kita kuasai terlebih dahulu agar selanjutnya dalam proses pencatatan transaksi-transaksi yang lebih rumit, baik itu dalam perjurnalan sampai dengan laporan keuangan, dapat dilakukan dengan lebih mudah. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mengulas kembali tentang persamaan dasar akuntansi dan akan coba masuk ke dalam jurnal umum. Oleh karena itu, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan belajar di rumah, cari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa stay safe dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.